Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi dengan materi yang berjudul Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Perkenalkan, saya Sardina Rahmaisan sebagai moderator dan pemateri. Lalu ada teman-teman saya yaitu Adini Fadilah dari Teknik Lingkungan, Lutfi Anastasia dari Teknik Lingkungan, Atarik Fausta dari Teknik Lingkungan, Rosiana Amelia dari Farmasi, lalu ada Reina Salsabila dari Farmasi. Baik, saya akan memulai presentasi hari ini dengan pembukaan. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan secara fundamental dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di Barat, baik landasan, sumber, sarana, dan metodologinya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan persoalan ukhrawi. Presentasi kali ini terdiri dari 4 poin materi. Yang pertama, konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua, sumber, sarana, dan metode. Ketiga, klasifikasi ilmu. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Adini. Yang pertama kita mulai dari materi yang pertama yaitu konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilm yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifat. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Dalam hadis banyak disebut tentang keutamaan menuntut ilmu dan etika dalam menuntut ilmu. Seperti pada hadis berikut ini, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus kita lanjut pada materi yang kedua yaitu sumber sarana dan metode Islam dan metode dalam pengetahuan Islam. Berbicara tentang sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu dikenal dengan epistemologi. Epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan non-fisik. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan alam akhirat. Alam fisik dan alam non-fisik sama bernilainya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui tiga elemen, indera, akal, dan hati. Ketiga elemen ini dalam praktiknya diterapkan dengan metode berbeda. Indera untuk metode observasi yaitu boyani, akal untuk metode logis atau demonstratif atau burhani, dan hati untuk metode intuitif atau irfani. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi. Dengan menggunakan akal manusia, dapat menangkap objek dengan menggunakan akal, manusia dapat menangkap objek-objek spiritual. Ya, ini menarik kesimpulan hal yang tidak diketahui dari hal yang telah alam semesta. Dapat mengetahui dan hal-hal gaib lainnya melalui metode intuitif atau eksperiensial, yaitu Dao, sebagaimana dikembangkan kaum sufi dan filosof iluminasion mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisik.
Selanjutnya materi akan disampaikan kepada pembicara selanjutnya. Klasifikasi ilmu, pembicaraan tentang sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu dikenal dengan epistemologi. Epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan non-fisik. Dengan demikian, sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, alam akhirat. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu metafisika, matematika, dan terakhir ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut, lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan, misalnya dalam ilmu metafisika, ontologi, teologi, kosmologi, angelologi, dan ekskatologi. Dalam ilmu matematika, geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Dan dalam ilmu-ilmu fisik, fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optika. Seiring dengan perkembangan zaman, sejumlah ulama berupaya melakukan klasifikasi ilmu. Pertama, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim, seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan sejenisnya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang penting, setiap kawasan ada yang mewakili, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atarik. 2. Ibnu Butlan membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 cabang besar, yaitu ilmu-ilmu Islam, ilmu filsafat dan alam, dan ilmu-ilmu kesusastraan. Hubungan ketiga cabang ini digambarkannya sebagai segitiga. Sisi sebelah kanan adalah ilmu-ilmu agama, sisi sebelah kiri ilmu filsafat dan alam, sedangkan sisi sebelah bawah adalah kesusastraan. 3. Nurholis Majid, cendekiawan muslim asal Indonesia, mengelompokkan ilmu keislaman dalam 4 bagian, yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu falsafah. Ilmu fikih membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum. Ilmu tasawuf membidangi ilmu-ilmu penghayatan dan pengamalan keagamaan yang lebih bersifat pribadi. Ilmu kalam membidangi segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Sedangkan ilmu falsafah membidangi hal yang bersifat perundungan spekulatif tentang ilmu dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam lingkup ilmu falsafah adalah ilmu-ilmu umum seperti metafisika, kedokteran, matematika, astronomi, dan kesenian. Klasifikasi ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan dalam ilmuwan muslim di atas mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangat luas, meliputi urusan duniawi dan ukrawi. Yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah bahwa pengetahuan ilmu harus dalam bingkai tauhid, dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan kemaslahan umat manusia. Dengan demikian, ilmu bukan sekedar ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan, dan ilmu bukan tujuan, melainkan sekedar sarana untuk mengabdi kepada Allah. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh pembaca berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami 2 masa, yaitu masa keemasan dan masa kemunduran. Yang pertama, masa keemasan dalam dunia Islam dibagi menjadi 3 periode.
Periode yang dikenal dengan masa keislaman ialah periode klasik, 650 sampai 1250 Masehi, ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Munculnya ilmuwan yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan filosof di kalangan umat Islam inilah yang membuat perkembangan pesat. Contohnya dalam bidang kedokteran muncul Al-Razi 866 sampai 909 Masehi, Ibnu Sina wafat 926 Masehi, dan Ibnu Juhri 1091 sampai 1162 Masehi. Dalam bidang filsafat sendiri muncul Al-Kindi 801 sampai 862 Masehi, Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi, dan Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Pesatnya ilmu pengetahuan di periode klasik tidak akan bertahan lama karena disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal yaitu lemahnya otoritas politik, kesultanan maupun kekhalifahan, pemberontakan dan perpecahan internal, perebutan kekuasaan, dan pada faktor eksternal, contohnya invasi dari luar seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad dan hilangnya wilayah muslim seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. Itulah beberapa faktor penyebab runtuhnya masa keemasan Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia. Masa kemunduran, yang sering disebut-sebut sebagai momentum kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan pengembangan ilmu adalah kritik Al-Ghazali, 1058 sampai 1111 Masehi. Tetapi ada juga menurut Nurkholis Majid, Al-Ghazali sesungguhnya bukan sosok orang yang anti filsafat, bahkan ia termasuk ke dalam deretan filosof muslim terkenal. Ia menulis Tahafut al-Falasifah atau kekacauan para filosof sebenarnya bertujuan untuk menghidupkan kembali kajian keagamaan yang menurutnya telah terjadi banyak penyimpangan akibat ulah sebagian filosof khususnya Al-Farabi dan Ibnu Sina yang berdampak pada semakin menjamurnya semangat pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Tetapi kritik Al-Ghazali tersebut menjadi penyebab mundurnya pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam masih pro kontra. Menurut Nurkholis Majid, kemunduran Islam disebabkan oleh keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak lagi sanggup bangkit. Konon, sampai sekarang, keduanya berpindah sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa, di mana kegiatan itu mendapatkan momentumnya yang baru dan melahirkan kebangkitan kembali atau Renaissance Barat dengan akibat sampingan tapi langsung penyerbuan mereka ke dunia Islam dan kekalahan dunia Islam itu. Baik, teman-teman, sesi penyampaian materi dan diskusi telah kita lakukan. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Islam terbuka dalam memandang ilmu pengetahuan yang ada. Jadi, seiring dengan perkembangan waktu, Islam juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu dalam Islam berbeda dengan epistemologi ilmu di Barat yang hanya bertumpu pada indera dan akal serta alam fisik. Dalam sejarahnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Era klasik 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa keemasan Islam yang ditandai dengan tingginya etos keilmuan serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Setelah itu, perkembangan ilmu di kalangan umat Islam menjadi redup dan ganti Barat yang berada dalam garda depan dalam pengembangan ilmu. Sekian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah kan ya?